Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada hadis mengenai memotong kuku dengan urutan jari-jari tertentu? Tayyib. Membaca Al-Kahf pada hari Jumat ada? Ada. Bahkan sunnahnya pada hari Jumat banyak. Ada sunnah membersihkan diri. Untuk laki-laki misalnya tipiskan kumis, cukur kumis, rapikan jenggotnya, kemudian mandi. Ya seperti halnya mandi janabah. Setelah itu dia potong kukunya. Terus memperbanyak baca surah Al-Kahf, memperbanyak salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah hari Jumat. Dan di antara sunnah itu berlaku untuk perempuan juga. Sama muslimin wal muslimat, innal muslimina wal muslimat. Berlaku perempuan, berlaku untuk laki-laki. Ada yang sama, apa di antaranya? Potong kuku, bagian dari yang sama. Baca Al-Kahf, bagian dari yang sama. Jelas ya? Dan apa sunnahnya? Mulai dengan yang kanan. Jadi mulai dengan yang kanan, potong yang kanan. Setelah yang kanan selesai, pindah ke kirinya. Ya, dari tangan kemudian pindah ke kaki. Ya, kepala, pundak, lutut, kaki. Yang dimaksud membaca surat Al-Kahf, membaca itu punya dua makna di bahasa Arab. Satu sekedar baca, kedua dipahami. Tapi kalau ada redaksi hadis meminta membaca, itu umumnya memahami. Pahami. Kalau sekedar baca saja, berarti untuk menunjuk pahalanya saja. Tapi dorongan untuk membaca sebetulnya tujuannya memahami. Ibu kan baca sesuatu supaya bisa paham isinya kan? Silakan ibu cek, ibu belajar sesuatu, kalau nggak paham, ibu nggak akan baca. Ya ibu itu membaca supaya paham isinya. Memang cuma Quran yang unik. Quran itu unik. Kebanyakan yang baca itu umumnya tidak paham yang dibaca. Tapi jangan salah orientasi. Baca itu untuk paham. Kalau ibu sekedar baca, pahalanya banyak. Satu hurufnya itu 10 kebaikan. Dalilnya At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa baca satu huruf dari kitabullah, satu huruf, dia dapat 10 kebaikan setiap hurufnya. Dan hampir tidak ada orang Islam baca Quran cuma satu huruf. Gak ada. Nun 10. Sudah dulu. Gak ada. Silahkan cek. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Al-Kahf berapa ayat? 110 ayat. Berapa huruf? Silahkan hitung. Jadi kalau ibu sampai Jumat ini merasa banyak pahalanya, silahkan kalau nggak mau baca Quran. Tapi kalau ibu merasa banyak dosanya, ayo setidaknya banyak-banyak baca Quran. Mudah-mudahan tertutup dengan itu, dengan pahala-pahala kemuliaan. Ayo, siapa yang tidak punya dosa, boleh angkat tangan? Boleh silakan. Yang sedikit, yang banyak, udah saking banyaknya nggak bisa ngangkat kan? Ya sama dengan saya, kalau merasa banyak dosanya, belum siap surganya, perbanyak amalan. Cari amalan cerdas. Apa amalan cerdas itu? Satu, amalan yang pahalanya bisa mengalir sampai kita meninggal dunia. Disebut dengan sedekah jariyah. Ibu punya uang 50.000. Bagaimana caranya 50.000 awet sampai ke akhirat? Caranya, misal cari amalan cerdas, belikan mushaf, kasih ke penghafal Quran. Begitu dia bacakan, setiap dia baca ibu dapat pahalanya. Amalan cerdas kedua, cari yang amalan ketika dikerjakan pahala lebih banyak dari biasanya. Kalau ibu mengerjakan amalan biasa, itu pahalanya 10. 10, ibu singkirkan misalnya, maaf ya, ada duri di jalan. Duri itu penghambat, kulit pisang ibu singkirkan, dapat 10 kebaikan. Tapi baca Quran, satu hurufnya 10, satu hurufnya. Maka cari amalan-amalan yang pahalanya sekiranya melimpah. Nah maaf, membaca untuk memahami isinya. Kalau ibu paham, itu lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi, pahala semakin banyak lagi. Kemudian yang kedua, itu yang diinginkan untuk diamalkan isinya. Contoh begini, dulu orang tua kita pernah mendengar gini, kalau sedang mengandung anaknya ingin laki-laki, ganteng, soleh, baca surat apa? Kalau ingin cantik, soleha, baca surat apa? Silahkan baca. Sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan kejadian. Karena yang dimaksud baca di situ, maksudnya gini, kalau ibu misalnya menginginkan anaknya terlahir laki-laki, soleh baik, terserah Allah mau lahir laki-laki atau perempuan. Ibu baca surat Yusuf, baca itu pahami isinya. Karena di surat itu ada kisah lengkap bagaimana orang tua mendidik anaknya sampai dewasa. Karirnya bagus, dengan teman-temannya bagus. Nah, saat anaknya lahir, begitu keluar lahir laki-laki misalnya, praktekkan makna ayat tadi. Praktekkan suratnya dalam pendidikan. Bukan cuma dibaca, keluar anak tidak dididik. Gak akan jadi. Silahkan buktikan. Sampai kiamat kurang 2 hari gak akan kejadian. Sehari lagi buat tobat.